Sejarah tata surya, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana bumi rumah kita dan tempat kehidupan seperti yang kita kenal berevolusi bisa diciptakan dalam beberapa tungku api di atas gunung yang besar. Pada beberapa bengkel ilahi dengan palu para dewa yang membentuknya dari eter murni. Bagaimana kalau dari lautan luas yang dikenal sebagai chaos, di mana sesuatu diciptakan dari ketiadaan dan kemudian diisi dengan semua makhluk hidup. Jika salah satu dari kisah itu terdengar familiar, itu adalah beberapa legenda kuno yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang mencoba menggambarkan bagaimana dunia kita terbentuk. Dan yang cukup menarik, ketika sampai pada bagaimana bumi terbentuk, kekuatan yang hanya bisa digambarkan sebagai berapi-api, kacau, dan memang seperti dewa terlibat. Namun, dalam beberapa abad terakhir, penelitian dan penyempurnaan yang dilakukan dalam apa yang sekarang dikenal sebagai ilmu bumi telah memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan pemahaman yang lebih empiris dan ilmiah tentang bagaimana dunia kita terbentuk. Hipotesis nebula. Berdasarkan model dominan pembentukan tata surya, para ilmuwan menegaskan bahwa beberapa miliar tahun yang lalu, tata surya kita hanyalah awan partikel debu dingin yang berputar-putar melalui ruang kosong. Awan gas dan debu ini terganggu mungkin oleh ledakan bintang terdekat supernova, dan awan gas dan debu mulai runtuh saat gravitasi menyatukan semuanya, membentuk nebula surya piringan besar yang berputar. Saat berputar, piringan itu terpisah menjadi cincin dan gerakan yang ganas membuat partikel menjadi putih panas. Pusat piringan bertambah menjadi matahari, dan partikel-partikel di cincin luar berubah menjadi bola-bola gas dan cair-cair besar yang berapi-api yang mendingin dan mengembun menjadi bentuk padat. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, mereka mulai berubah menjadi planet yang kita kenal sekarang sebagai Bumi, Mars, Venus, Merkurius, dan planet luar. Hadian Eon. Era pertama di mana bumi ada adalah apa yang dikenal sebagai Hadian Eon. Nama ini berasal dari kata Yunani Hades, dunia bawah, yang mengacu pada kondisi planet pada saat itu. Ini terdiri dari permukaan bumi berada di bawah pemboman terus-menerus oleh meteorit dan vulkanisme intens, yang diyakini telah parah karena aliran panas yang besar dan gradien panas bumi yang berasal dari era ini. Pelepasan gas dan aktivitas vulkanik menghasilkan atmosfer purba, dan ada bukti bahwa air cair ada saat ini, terlepas dari kondisi di permukaan. Uap air yang mengembun, ditambah dengan es yang dikirim oleh komet, terakumulasi di atmosfer dan mendinginkan bagian luar planet yang cair untuk membentuk kerak padat dan menghasilkan lautan. Pembentukan bulan. Juga selama eon ini, kira-kira 4,48 miliar tahun yang lalu atau 70–110 juta tahun setelah dimulainya tata surya, satu-satunya satelit bumi, bulan, terbentuk. Teori paling umum yang dikenal sebagai hipotesis dampak raksasa mengusulkan bahwa bulan berasal setelah benda seukuran Mars kadang-kadang bernama Theia menghantam protobumi dengan pukulan sekilas. Tabrakan itu cukup untuk menguapkan beberapa lapisan luar bumi dan melelehkan kedua benda, dan sebagian material mantel terlempar ke orbit di sekitar bumi. Ejekta di orbit di sekitar bumi mengembun, dan di bawah pengaruh gravitasinya sendiri, menjadi benda yang lebih bulat. Bulan. Archean Eon. Hadian Eon berakhir kira-kira 3,8 miliar tahun yang lalu dengan permulaan zaman Archean. Sama seperti Hadian, Eon ini mengambil namanya dari kata Yunani kuno yang dalam hal ini berarti awal atau asal. Ini mengacu pada fakta bahwa selama periode inilah bumi telah mendingin secara signifikan dan bentuk kehidupan mulai berevolusi. Sebagian besar bentuk kehidupan saat ini tidak dapat bertahan hidup di atmosfer Archean yang kekurangan oksigen dan lapisan ozon. Namun demikian, secara luas dipahami bahwa selama waktu inilah sebagian besar kehidupan purba mulai terbentuk, meskipun beberapa ilmuwan berpendapat bahwa banyak bentuk kehidupan mungkin telah terjadi lebih cepat pada akhir Hadian. Pada awal eon ini, mantelnya jauh lebih panas daripada sekarang, mungkin setinggi 1.600 derajat Celcius 2.900 derajat Fahrenheit. Akibatnya, planet ini jauh lebih aktif secara geologis, proses seperti konveksi dan lempeng tektonik terjadi lebih cepat, dan zona subduksi lebih umum. Namun demikian, keberadaan batuan sedimen hingga periode ini menunjukkan kelimpahan sungai dan lautan. Potongan kerak benua pertama yang lebih besar juga berasal dari akhir Hadian atau awal Ancient Eons.
Apa yang tersisa dari benua kecil pertama ini disebut kraton, dan potongan-potongan kerak ini. Benua berbentuk. Benua bermigrasi melintasi permukaan, kadang-kadang bergabung untuk membentuk superbenua. Kira-kira 750 juta tahun yang lalu, superbenua yang paling awal dikenal yang disebut Rodinia mulai pecah, kemudian bergabung kembali 600–540 juta tahun yang lalu untuk membentuk Pannotia. Lalu akhirnya Pangaea. Superbenua terbaru ini pecah 180 juta tahun yang lalu, akhirnya menetapkan konfigurasi yang kita kenal sekarang. Lihat grafik dari geologi. Kam di sini. Sejak saat itu, hanya sebuah kesalahan kecil pada skala waktu geologis, semua peristiwa yang kita. Dinosaurus memerintah dan kemudian mati, mamalia mencapai kekuasaan, hominid mulai perlahan berevolusi menjadi spesies yang kita kenal sebagai Homo sapiens, dan peradaban muncul. Dan semuanya dimulai dengan banyak debu, api, dan beberapa dampak serius. Dari sini, matahari, bulan, bumi, dan kehidupan seperti yang kita tahu semuanya diciptakan. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.